Selamat siang, perkenalkan nama saya Yusuf Ferdinand Syaloho. Saya dari kelas Teknik Industri W2 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal terkait dengan tugas UAS dari mata kuliah Otomasi Industri dengan dosen pengampu Insinyur Tringudi Wiyatno. Nah, jurnal yang dibahas adalah jurnal internasional dengan judul A Study of Impact of Automation on Industry and Employees. Atau kalau kita terjemahkan, studi mengenai dampak dari otomasi pada karyawan dan industri. Penulisnya adalah Dr. Sonali Jadaf dan Profesor Rupali Gawande. Nah, penelitian jurnal ini dilakukan dengan metode deskriptif, jadi dengan mengumpulkan berbagai literatur dari para ahli. Pembahasan yang pertama, apa itu otomasi? Otomasi sendiri, menurut Oxford English Dictionary tahun 2006, mendefinisikan otomasi sebagai pengendalian otomatis pembuatan suatu produk melalui sejumlah tahapan yang berurutan. Nah, otomasi industri sendiri adalah suatu peran penting yang memainkan bagian dari proses manufaktur, operasi, produksi, dan pengendalian. Alasan dari ada otomasi itu, yang pertama, kegiatan produksi dapat berlangsung dengan cepat. Yang kedua, dapat memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, tingkat keamanan tinggi. Yang keempat, mengurangi campur tangan manusia yang merupakan sumber keborosan. Jadi manusia itu kan memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal kelelahan, tingkat kelelahan. Jadi otomasi ini akan membantu produksi untuk tidak memboroskan waktu seperti waktu, biaya, maupun tenaga. Jadi manusia juga bisa bekerja dengan lebih aman dan juga lebih nyaman. Nah, dari otomasi ini, yang terdampak itu bukan hanya dalam orang-orang yang berada dalam kegiatan produksi, tetapi konsumen itu juga terdampak oleh otomasi. Kebutuhan konsumen itu selalu meningkat, jadi dengan adanya otomasi, kebutuhan konsumen juga dapat terpenuhi dengan baik. Nah, seluruh aktivitas manusia yang bergantung dengan kemajuan teknologi itu berdampak dari otomasi. Otomasi ini memiliki dampak yang bagus bagi kehidupan manusia. Nah, bagi eksekutif yang sangat terampil dan berpendidikan, otomasi merupakan sebuah keuntungan. Jadi, dalam otomasi ini nggak semua orang bisa mengikuti arus otomasi, karena hanya mereka-mereka yang memiliki keterampilan dalam bidang otomatisasi, mereka yang akan dipekerjakan dalam produksi otomasi. Nah, otomasi ini mulai dari abad ke-18 sampai sekarang, otomasi itu dapat menggantikan campur tangan manusia dalam industri. Jika perkembangan yang terjadi akan berbanding lurus dengan yang ada sekarang, maka dapat diprediksikan bahwa tidak ada karyawan yang dapat mengharapkan mesin di tempat kerja. Jadi maksudnya, sejak dulu itu otomasi itu dapat menggantikan campur tangan manusia dalam industri. Nah, kalau sejak dulu sampai sekarang dan masa yang akan datang, hal itu terus berlanjut, maka kegiatan produksi itu akan total tidak akan dilakukan oleh manusia. Jadi manusia atau karyawan, dalam hal ini adalah karyawan, nggak bisa mengharapkan adanya mesin di tempat kerja. Jadi mungkin dia hanya ya sebagai checking atau mungkin kepala gudang atau apa gitu. Nah, secara garis besar ini, dua insan yang terdampak akibat adanya otomasi dalam industri di bidang produksi sendiri, dalam suatu produksi. Yang pertama adalah industrinya atau perusahaannya, dan yang kedua adalah karyawannya. Nah, di industrinya ini, yang terdampak adalah
dampak yang dihasilkan adalah produktivitas dan profitabilitas yang meningkat, juga hasil dan kualitas yang lebih baik. Nah, kalau bagi karyawan, yang pertama, ada masalah pekerjaan yang pada slide sebelumnya sudah dijelaskan. Bagi pekerja yang terampil, itu akan menguntungkan, tapi bagi mereka yang kurang terampil itu akan menjadi kutukan. Yang kedua ada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja ini juga merupakan prioritas dalam suatu produksi ya. Terus yang ketiga ada keterampilan dan pengetahuan teknis. Nah, dampak otomasi pada industri, yang pertama itu meningkatnya produktivitas dan profitabilitas. Berkat robotika dan otomatisasi, produktivitas meningkat, tidak hanya di tingkat perusahaan, tapi juga di industri dan daya saing nasional. Selama periode 1993 dan 2007, penelitian ekonomi mikro telah dilakukan dengan menggunakan data dari 17 negara dari 14 industri. Nah, jadi dalam penelitian yang dikemukakan oleh penulis, dari periode 1993 sampai dengan 2007, penelitian ekonomi mikro dilakukan dengan menggunakan data dari 17 negara dari 14 industri. Penelitian ini menunjukkan bahwa robot pemanfaatan dalam industri untuk penelitian ini untuk negara-negara ini menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB pendapatan domestik bruto rata-rata sebesar 0,37% dan tingkat pertumbuhan produktivitasnya sebesar 0,36%. Jadi pemanfaatan robot dalam hal ini adalah otomatisasi di industri menghasilkan tingkat pertumbuhan pendapatan domestik bruto sebesar 0,37 dan produktivitasnya sebesar 0,36. Nah, yang kedua mengenai hasil dan kualitas. Otomasi dan inovasi dan kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan jangka panjang dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas yang mengarah pada peningkatan hasil dan kualitas. Adopsi teknologi mengakibatkan penurunan biaya transportasi dan komunikasi, logistik, dan rantai pasokan global menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Semua ini akan membuka pasar baru dan menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi. Adopsi ini juga menyebabkan ketimpangan hasil yang besar karena perpindahan bersih pekerja oleh mesin. Nah, kita bahas satu persatu. Otomasi dan inovasi dan kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan jangka panjang dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas yang mengarah pada peningkatan hasil dan kualitas. Ini sudah jelas. Kalau misalnya efisiensi dan efektivitas dari perusahaan itu meningkat, otomatis hasil dan kualitasnya itu juga meningkat. Nah, adopsi teknologi mengakibatkan penurunan biaya transportasi. Nah, yang tadinya transportasi itu menggunakan tenaga manusia, supir. Nah, sekarang itu bisa aja transportasi, sekarang udah mulai memakai drone dengan GPS-nya, terus transportasi dalam lingkup lini produksi juga menggunakan konveyor otomatis atau mungkin mobil angkut otomatis. Terus komunikasi juga terdampak, logistik dan rantai pasok global juga lebih mudah terjangkau karena di industri 4.0 ini sudah menggunakan era digital ya. Nah, sekarang dampak otomasi pada karyawan. Yang pertama itu adalah tentang pekerjaan. Kebanyakan orang sejak dulu ini sudah berpikiran bahwa otomatisasi industri menggantikan posisi manusia dalam bekerja. Jadi manusia yang tadinya itu bekerja dalam pabrik, kemudian masuk ke otomasi industri otomasi, nah itu kebanyakan orang berpendapat posisi mereka itu digantikan oleh robot. Tapi Besen tahun 2016 telah mengutip dalam penelitiannya bahwa otomasi mengarah pada realokasi pekerjaan dan tugas-tugas alih substitusi pekerjaan, di mana
robot hanyalah pelengkap bagi manusia dan tenaga kerja untuk melakukan tugas rutin dan berbahaya. Jadi BSN dalam hal ini menekankan bahwa robot itu tidak menggantikan posisi manusia, tapi merealokasikan pekerjaannya. Jadi dalam hal ini pemajikan atau pemilik perusahaan itu membutuhkan pelengkap untuk perusahaannya, supaya perusahaan itu dapat lebih produktif lagi. Nah, penggunaan robot ini tentu menguntungkan bagi perusahaan, karena biaya yang dikeluarkan juga akan lebih murah. Terus tenaga kerjanya juga tidak kenal lelah. Jadi pekerjaan-pekerjaan bahaya itu bisa digantikan oleh keberadaan robot ini. Jadi kalau misalnya kita masih memakai tenaga manusia, jika ada suatu kecelakaan juga atau pekerjaan yang berbahaya menyebabkan kecelakaan kerja, tentu juga akan mengeluarkan biaya asuransi kesehatannya. Itu juga selain merugikan dalam hal ini keuangan, juga merugikan waktu. Karena dalam suatu produksi tidak bisa telat memproduksi barang, karena bisa kalah saing dengan pesaing industri lainnya. Nah, yang kedua, dampak otomasi pada karyawan dalam hal keterampilan. Beberapa industri seperti industri konstruksi memiliki lingkungan kerja yang berbahaya. Hal ini juga diperparah dengan kesalahan yang mungkin dilakukan pekerja, dan juga kondisi pekerja yang kelelahan karena aktivitas fisik yang berat dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah kesehatan dan masalah keselamatan berbagai jenis robot dikembangkan. Nah, dalam hal ini hanya orang-orang terampil yang dapat tetap bertahan atau bisa mengikuti arus perkembangan industri. Nah, dari beberapa banyak industri sendiri itu kebanyakan memiliki lingkungan yang berbahaya. Nah, lingkungan yang berbahaya ini akan lebih berbahaya lagi kalau misalnya manusianya sendiri atau karyawan melakukan kesalahan. Dan juga mereka itu kelelahan karena aktivitas fisik yang berat yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Terus dari situ juga bisa timbul masalah kesehatan dan keselamatan bagi manusia sendiri. Makanya berbagai jenis robot dikembangkan untuk membantu produktivitas dari suatu industri. Nah, yang ketiga, dampak otomasi pada karyawan mengenai keterampilan dan pengetahuan teknis. Nah, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa otomasi menghasilkan peningkatan permintaan untuk kategori terampil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja terampil yang lebih rendah. Nah, karena semakin tingginya teknologi, berarti orang yang terampil itu kan akan lebih dibutuhkan juga untuk mengoperasikan teknologi yang baru ini. Nah, dari sekian banyak orang terampil, mereka yang lebih terampil itu yang akan diserap oleh industri sendiri. Hal ini didasarkan bahwa mereka yang terampil, pasti memiliki pengetahuan teknis yang cukup baik, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, aman, cepat, dan nyaman. Nah, dari sekian dampak otomasi industri dari kepada industri sendiri dan juga pada karyawan, terdapat dampak secara keseluruhan, secara umum, ada dampak positif dan dampak negatif otomasi industri. Nah, dampak positif otomasi industri ini adalah yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi khalayak banyak. Dampak negatif yang berarti menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, di sini dampak positif otomasi industri.
Dua alasan untuk memperoleh teknologi dan otomatisasi itu adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan keselamatan kerja dengan menangani tugas yang berbahaya di tempat kerja. Jadi tujuan utama otomasi industri itu adalah meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja. Nah, kalau misalnya dalam lingkup produksi sendiri keselamatan kerjanya itu kurang, otomatis produktivitasnya juga akan menurun. Nah, jadi dengan adanya teknologi otomasi ini, maka tingkat keselamatan kerja itu akan lebih tinggi. Dan juga kegiatan produktivitas bisa lebih maksimal lagi. Nah, selain daripada itu, alasan lain mengenai otomasi digunakan adalah bisa menyediakan lapangan kerja bagi karyawan yang terampil dan juga memberikan manfaat kesehatan dan keselamatan kerja. Memberikan manfaat kesehatan dan keselamatan kerja, tadi sudah dijelaskan di paragraf yang awal. Nah, ini menyediakan lapangan kerja bagi karyawan yang terampil. Jadi mereka yang terampil itu akan lebih diuntungkan dalam otomasi ini. Karena mereka yang lebih terampil itu akan dapat membawa perusahaan untuk bersaing dalam pasar, baik pasar global, nasional maupun pasar global. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang tua tapi dia tuh keterampilannya itu segitu-segitu aja, nggak meningkat nggak apa, inovasinya kurang. Jadi dengan adanya tenaga terampil baru, seperti misalnya orang yang baru lulus kuliah, dia memiliki keterampilan yang baik, dapat berinovasi dengan baik, dia akan menggantikan karyawan tadi yang dia itu tidak terampil dan tidak berinovasi. Nah, di sini kita ambil contoh di industri pertambangan. Kita tahu di industri pertambangan, kalau misalnya membahas tentang pertambangan, ya misalnya seperti BUMN, pasti penuh dengan hasil-hasil perut bumi. Nah, di mana hasil-hasil itu juga nggak semuanya aman. Kita harus bertarung dengan panasnya pipa bumi, bau gas. Nah, dari hal tersebut, kita bisa terima bahwa otomasi memberikan manfaat keselamatan bagi tenaga kerja yang bekerja di industri pertambangan itu. Jadi dengan adanya otomasi, yang pertama, kesehatan kerja karyawan di sana itu bisa terjamin. Kemudian mereka juga dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan juga selamat. Selain itu, teknologi baru juga akan memberikan pekerjaan yang baru. Nah, kalau tadi dalam pembahasan awal itu, teknologi otomasi ini menggantikan pekerjaan manusia dan dibantah oleh BSN, karena sebenarnya itu adalah merealokasikan. Nah, dalam penjelasan ini, teknologi baru yang menciptakan pekerjaan baru adalah dampak dari akibat dari realokasi pekerjaan yang tadi. Nah, mereka yang teralokasikan akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka yang terus bersemangat, tidak putus asa, akan terus berinovasi, karena kebutuhan hidup mereka juga akan bertambah. Mereka akan berinovasi menciptakan usaha-usaha baru, di mana dari usaha-usaha ini juga akan tercipta pekerjaan-pekerjaan baru, lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang pengangguran atau yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, kita beralih dari dampak positif, ini ada dampak negatif dari otomasi. Dari berbagai penelitian, ditemukan bahwa dampak negatif yang paling mungkin terjadi adalah terhadap lapangan pekerjaan, penurunan upah, dan terhadap kesempatan bagi pekerja berketerampilan rendah. Terhadap lapangan pekerjaan, kita sudah bisa tahu kalau misalnya semua industri itu menggunakan otomasi, otomatis dari sekian ribu, sekian juta orang yang bekerja dalam pabrik,
pasti akan kesulitan mencari pekerjaan baru, karena tidak mungkin setelah dikeluarkan dari satu pabrik, mereka diterima lagi di pabrik yang lainnya. Karena pabrik yang lain juga pasti sudah mulai mengadopsi teknologi otomasi. Nah, mau nggak mau, dari sekian ribu orang yang kehilangan pekerjaan ini, harus menciptakan lapangan pekerjaan sendirinya. Terus yang kedua, ini ada penurunan upah. Penurunan upah itu, jadi dengan adanya teknologi otomasi, aktivitas pekerjaan karyawan juga akan berkurang. Kalau aktivitas pekerjaannya berkurang, ya otomatis gajinya juga berkurang. Terus ada kesempatan bagi pekerja berketerampilan rendah. Nah, mereka yang berketerampilan rendah pasti akan disingkirkan dan digantikan oleh mereka yang berketerampilan tinggi. Itu sudah hakiki, sudah harap ya. Nah, sebagai teknologi, otomasi menghilangkan dan menggantikan jutaan pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa. Nah, ini yang saya bahas tadi. Peningkatan produktivitas mesin dapat menggantikan tenaga kerja tidak terampil dan meningkatkan kesenjangan pendapatan antara pekerja tidak terampil dan pekerja terampil. Peningkatan produktivitas mesin dapat menggantikan tenaga kerja terampil, tenaga kerja tidak terampil, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Jadi mereka yang terampil dan mereka yang tidak terampil ya sudah pasti memiliki perbedaan gaji. Misalnya manajer dengan OB, itu juga dari situ kita bisa lihat perbedaan upahnya. Tapi dalam hal ini, hal yang lebih dekat lagi, mereka sama-sama terampil, tapi yang satu itu lebih terampil dan satu itu agak kurang terampil. Dari perbedaan yang sedikit itu bisa menimbulkan dampak yang besar bagi perusahaan. Selain itu juga bisa ya berdampak bagi diri mereka sendiri, bagi mental mereka sendiri. Nah, seperti yang di poin yang kedua ini, meningkatkan insiden global masalah kesehatan fisik dan mental yang terkait dengan pengangguran dan kecemasan kerja. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kebutuhan hidup itu akan selalu meningkat. Nah, mereka yang mengalami penurunan upah ataupun yang lepas dari pekerjaan atau sudah dikeluarkan dari pekerjaan, di PHK, dan menjadi pengangguran, mereka akan menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi bingung bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan dari sini, bagi mereka yang tidak kuat, yang tidak siap menghadapi perubahan yang besar ini, tentu kesehatan fisik dan mental mereka juga akan terganggu. Dan dari sini juga bisa timbul tindakan kriminal karena tuntutan ekonomi. Nah, dalam jurnal tersebut, terkait dengan dampak-dampak yang terjadi pada otomasi industri yang terjadi, dalam data-data yang telah mereka kumpulkan, mereka meramalkan efek otomasi pada industri dan karyawan di kedepannya. Nah, di sini ditulis sejak tahun 98 dilaporkan oleh ICRIAR bahwa konten tugas manufaktur dalam pekerjaan industri di India telah diotomatisasi dengan cepat. Nah, di sini bisa kita garis bawahi, konten tugas manufaktur dalam pekerjaan industri di India telah diotomatisasi dengan cepat. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan, tekanan, dan stres yang besar bagi karyawan, sehingga mengganggu kesejahteraan individu. Nah, di sini, di India itu kan termasuk negara yang dengan jumlah penduduk terbesar ya. Nah, di tugas manufaktur dalam pekerjaan industri di India telah diotomatisasi dengan cepat. Nah, otomatis
tingkat pengangguran yang timbul itu juga akan semakin tinggi, semakin cepat tingginya. Nah, dari sini berarti kan banyak orang yang menganggur. Nah, bagi mereka yang terus berusaha, mungkin akan mendapatkan inovasi baru, membuka usaha baru. Tapi bagi mereka yang tidak siap, tidak kuat, ini akan menjadi masalah bagi mereka, bagi diri mereka sendiri, bagi batin mereka sendiri, bagi pikiran mereka sendiri, bagi kesehatan mereka sendiri, tentang bagaimana untuk memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Nah, kemungkinan buruknya yang seperti yang tadi saya bilang, tindakan kriminal juga akan semakin sering terjadi. Nah, dalam dekade terakhir dalam penelitian, diamati bahwa tugas rutin dan non-rutin, yang terutama tergantung pada ketangkasan, adalah menurun dengan meningkatnya tugas analitik dan kognitif. Jadi biasanya orang kan sebelum otomatisasi masuk, tugas-tugas rutin seperti pengecekan, perawatan, terus tugas-tugas non-rutinnya yang ya kadang-kadang dilakukan, nah ini akan terus menurun. Nah, digantikan oleh tugas analitis dan kognitif. Tugas analisis dan kognitif, mereka hanya melihat datanya saja, karena yang bekerja adalah mesin. Nah, ini menurut World Economic Forum tahun 2016 memperkirakan akan ada sebanyak 2 miliar pekerjaan global dapat digantikan oleh otomatisasi pada tahun 2030. Jadi peramalannya ini memperkirakan bahwa sebanyak 2 miliar pekerjaan global, 2 miliar pekerjaan dalam dunia ini dapat digantikan oleh otomatisasi pada tahun 2030. Nah, ini bisa menjadi kutukan bagi karyawan yang tidak terampil. Dalam hal ini, mereka yang dibayar lebih rendah dan juga kurang berpendidikan. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah dalam dunia yang revolusioner ini, otomatisasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi pekerja, menghindari tugas yang berbahaya dan berisiko, meningkatkan produktivitas, dan membantu mencapai tujuan industri. Yang kedua, di dunia digital ini, dalam ini industri 4.0, kita tidak dapat mengasumsikan pertumbuhan industri tanpa digitalisasi dan otomatisasi. Otomatisasi sendiri memiliki dampak besar pada karyawan, pemberi kerja, dan industri, tetapi tergantung pada persepsi orang, bagaimana mereka bereaksi terhadapnya. Nah, kalau mereka dari otomasi ini bereaksi positif, mereka akan membuka usaha baru. Dan dari itu juga mereka akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tapi jika reaksi mereka itu tidak siap, nah mereka akan menyalahkan otomasi ini sendiri. Nah, ketika teknologi dan otomatisasi digunakan dengan kombinasi yang tepat dari keterampilan dan pengetahuan manusia, maka tidak akan ada yang bertindak sebagai kutukan bagi karyawan dan majikan. Nah, jadi untuk menanggapi otomatisasi ini, teknologi otomatisasi ini, kita harus mengkombinasikan pengetahuan dan keterampilan kita. Dalam hal ini kita harus bereaksi positif. Supaya dari dampak yang terjadi ini tidak akan menimbulkan kecemasan ataupun persepsi buruk dari setiap orang tentang otomatisasi. Jadi semua orang itu akan diuntungkan, sehingga pendapatan nasional juga akan meningkat. Nah, alih-alih menyalahkan kerugian, seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk tumbuh dengan globalisasi dan daya saing. Nah, akhirnya otomatisasi itu dibuat sendiri, diprogram, dipantau, dan ditangani manusia. Sehingga otomatisasi tidak dapat menggantikan tenaga kerja manusia sepenuhnya, tapi hanya digunakan untuk membantu tenaga kerja, untuk meningkatkan efisiensi kerja
dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja antara karyawan dan industri untuk tumbuh dengan permintaan pasar. Jadi dari kesimpulan ini mengakhiri presentasi saya pada siang hari ini. Sekian kiranya dari presentasi yang bisa saya sampaikan dari jurnal tentang dampak otomasi pada industri dan karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.